Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu di dalam ibadah mesbah doa malam ini. Kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca firman, merenungkannya, serta melakukan firman itu dalam hidup kita hari demi hari. Malam hari ini, kita bersyukur di ibadah mesbah doa. Secara khususnya hari ini, di dalam kalender gerejawi dikenal sebagai Rabu Abu. Rabu Abu menjadi masa awal dimulainya masa Prapaskah. Jadi nanti hari Minggu kita sudah mulai masuk di Minggu Prapaskah yang pertama. Rabu Abu yang diperingati sebagai momen bagi umat Allah, sebagai momen untuk kembali melihat akan keberadaan dirinya, menyadari akan keberdosaan dirinya, akan penyesalan dia, dan dia mau meninggalkan kehidupan yang berdosa, yang bersalah terhadap Tuhan, kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Abu ini melambangkan atau simbol dari penyesalan, kefanaan,
dan juga pertobatan. Di gereja biasanya diadakan ibadah khusus di dalam momen Rabu Abu ini. Tetapi kita dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kita nggak bisa kumpul bersama-sama di gedung gereja, tapi kita mengadakan ibadah Rabu Abu dengan cara online. Tetapi kita nggak akan menghilangkan makna daripada ibadah Rabu Abu kita malam hari ini. Dan di dalam momen ibadah Rabu Abu malam ini, tema yang akan disampaikan adalah kesalehan palsu. Jadi ketika kita bicara tentang arti abu yang melambangkan atau simbol daripada penyesalan, kefanaan, dan juga pertobatan. Dan bicara tentang pertobatan, itu erat sekali hubungannya dengan kesalehan. Dan seringkali umat Tuhan memaknai kesalehan itu dengan makna yang tidak tepat. Kesalehan dimaknai dengan kesucian yang berarti hidup tanpa dosa. Berarti kalau kesalehan itu dimaknai sebagai hidup tanpa dosa, hidup dalam kesucian, maka seringkali dimaknai bahwa kesalehan itu haruslah sebuah tindakan yang di mata orang-orang yang melihat cara hidup kita, cara hidup yang baik, cara hidup yang dianggap benar. Sehingga kalau kesalehan ini dimaknai dengan makna yang seperti itu, seringkali manusia yang mau hidup saleh mencoba untuk memoles segala sesuatu. Sehingga kesalehan yang mereka nampakkan itu adalah kesalehan yang sudah tidak lagi asli, tapi kesalehan yang palsu. Kenapa? Karena tujuan dia melakukan hidup yang saleh seperti itu supaya orang melihat dirinya itu baik, orang melihat dirinya itu benar, sehingga dicoba untuk memoles segala sesuatu. Ritual-ritual yang dia jalankan dengan tujuan orang bisa lihat itu dan orang memberikan penilaian bagi dia sebagai pribadi yang saleh. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ini menjadi bagian dari pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Yesus menegur, Yesus mengkritik dengan keras tentang kesalehan yang sering kali diterapkan oleh tokoh-tokoh agama Yahudi, baik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam-imam. Kenapa? Karena mereka menjalankan kesalehan itu dalam wujud ritual-ritual keagamaan supaya orang bisa melihat mereka dan orang mungkin memuji apa yang mereka lakukan itu. Dan di dalam pembacaan nats firman Tuhan hari ini, ritual yang sering kali dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Yahudi yang dikritik oleh Kristus ada 3 hal. Yang pertama itu dalam hal memberi sedekah. Yang kedua itu ada dalam hal berdoa. Dan yang ketiga dalam hal berpuasa. Apa yang seringkali dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Yahudi di dalam menjalankan ritual ini yang menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang saleh dalam hal memberikan sedekah. Mereka memberikan sedekah di hadapan orang-orang banyak. Mungkin di rumah-rumah ibadat di mana banyak berkumpul jemaat di sana. Mereka memberikan dalam jumlah yang besar. Sehingga ketika orang melihat, jemaat melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini, mereka akan terpukau melihat, wah, sungguh luar biasa, dermawan, murah hati sekali. Memberikan sedekah dalam jumlah yang banyak. Dan mereka akan dipuji orang. Kesalehan seperti ini di dalam hal memberikan sedekah dikritik oleh Kristus. Kristus ingin meluruskan kembali. Jangan sampai umat itu menjalankan kesalehannya seperti itu dalam hal memberikan sedekah. Yesus mengatakan ketika engkau memberikan sedekah,
haruslah sedekah itu tidak engkau canangkan, tidak engkau rencanakan, supaya tujuannya supaya orang melihat apa yang kau lakukan itu. Tetapi biarlah ketika engkau memberikan sedekah, dikatakan berikanlah dengan cara tersembunyi. Sedekah yang kau berikan secara tersembunyi, orang lain gak boleh tahu apa yang kau berikan itu. Buat sesamamu yang membutuhkan. Ketika engkau memberikan sedekah dengan cara sembunyi seperti itu, Tuhan Bapa di surga mengetahui apa yang kau lakukan itu. Dan Tuhan mencatat apa yang kau telah berikan itu kepada sesama. Itulah ritual memberi sedekah yang murni, yang asli, yang Tuhan kehendaki. Sedekahmu kau berikan tanpa diketahui oleh orang lain. Yang kedua dikatakan dalam hal berdoa. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi seringkali ketika mereka berdoa, mereka seringkali berdoa di hadapan orang banyak. Di tikungan-tikungan jalan, di mana banyak orang yang lewat di sana, atau di lorong-lorong. Dan ketika mereka berdoa, mereka mengekspresikan doa itu dengan cara-cara yang sangat memukau orang banyak. Jadi orang-orang akan mendengar apa yang mereka doakan. Dan orang akan memuji kefasihan mereka di dalam memanjatkan doa itu. Kesalahan seperti ini, kesalahan yang palsu. Yang Tuhan tidak suka itu. Sehingga Kristus memberikan petunjuk bagi kita. Ketika engkau mau berdoa, berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Engkau masuk ke dalam kamarmu. Engkau kunci pintu itu. Lalu engkau berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Orang lain nggak bisa dengar apa yang kita doakan. Tetapi Bapa mendengar apa yang kita doakan. Dan doa itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar akan setiap doa kita. Dan jangan lupa ketika Kristus menjelaskan bagaimana cara untuk kita berdoa. Dia mengajar doa Bapa kami. Dan ketika doa itu sudah diajarkan, ada 2 ayat penutup. Dari doa itu dikatakan yang hubungannya dengan mengampuni. Jadi seorang yang hidup dalam kesalahan, pada waktu dia berdoa, dia harus membereskan dulu akan perasaan hatinya kepada sesamanya. Akan perasaan kesal, marah, dendam kepada sesama yang pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan hatinya. Dia harus membereskan itu, memberikan pengampunan itu. Karena kalau tanpa dia mengampuni sesamanya lebih dahulu, maka doanya akan terhalang. Doanya tidak didengar oleh Tuhan. Dan kesalahan dia pun ketika dia memohon pengampunan dari Tuhan, dosanya pun tidak Tuhan ampuni. Karena dia tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kemudian yang ketiga, kita lihat ritual apa yang dikritik oleh Kristus lewat ritual yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Yahudi, yaitu dalam hal berpuasa. Tokoh agama Yahudi ketika mereka berpuasa, mereka sengaja berpenampilan yang lusuh, muka yang muram, mungkin rambutnya juga aut-autan, sehingga ketika orang melihat mereka dengan tampilan seperti itu, mereka akan dipuji. Wah, mereka begitu saleh menjalankan puasa. Lihat gerak tubuh mereka begitu lemah karena mereka sedang berpuasa. Orang akan memuji ekspresi yang mereka tunjukkan di hadapan orang banyak. Dan Tuhan mengkritik akan cara puasa seperti itu. Itu adalah puasa yang palsu, kesalahan yang palsu. Sehingga Kristus memberikan petunjuk kepada kita bagaimana harusnya ketika kita berpuasa. Dikatakan, minyakilah kepalamu, cuci mukamu. Kalau kita lihat orang yang diminyaki kepalanya, itu kelihatan segar. Muka yang dicuci itu kelihatan segar, berseri. Sehingga ketika orang melihat tampilan kita seperti itu, mereka nggak menyangka bahwa kita sedang berpuasa. Dan puasa seperti itulah puasa yang berkenan di hadapan Tuhan.
Jadi hari ini kita boleh diingatkan kembali melalui 3 ritual yang sering kali dilakukan oleh umat Tuhan sebagai wujud kesalehan mereka. Tuhan inginkan kesalehan itu adalah kesalehan yang murni, yang asli. Bukan kesalehan yang dibuat-buat, kesalehan yang palsu, yang tidak ada arti dan nilainya di sana. Sehingga di dalam 3 ayat terakhir dari pembacaan yang tadi sudah dibacakan di ayat 19 sampai 21, Kristus menyampaikan dalam hal mengumpulkan harta di surga itu. Tuhan katakan, ingatkan kepada kita, ketika kita mau mengumpulkan harta, hendaklah harta itu kita kumpulkan harta yang di surga, bukan yang di bumi ini. Karena harta di bumi yang kita kumpulkan akan berkarat, akan dicuri, dan kita akan kehilangan itu. Tapi kumpulkanlah hartamu yang di surga. Gimana caranya kita mengumpulkan harta yang di surga? Yang melalui kesalehan yang Tuhan telah jelaskan bagi kita dari ayat-ayat sebelumnya. Kesalehan dalam hal kita memberikan sedekah. Kita peduli terhadap orang-orang sesama kita yang ada di sekitar kita. Kita peduli kepada mereka. Bagaimana kita menjalankan ritual dalam hal kita berdoa kepada Tuhan. Dalam hal kita berpuasa. Setiap kesalehan yang kita nampakkan dalam kesalehan hidup kita, itu ada nilai. Dan itu menjadi harta kita yang tersimpan di surga. Sehingga pada waktu kita akan kembali nanti ke rumah Bapa, harta itu akan dibukakan bagi kita. Jadi malam hari ini di dalam momen Rabu Abu yang bertepatan dengan mesbah doa kita malam ini, kita diingatkan kembali. Kita sebagai umat Allah, marilah kita mempersiapkan hati, menyadari akan keberadaan diri kita, akan cara hidup yang sudah kita jalani selama ini. Mungkin banyak kehidupan yang kita jalani itu kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan yang berdosa. Ketika kita menjalankan kesalehan dalam wujud ritual-ritual keagamaan kita, jangan-jangan itu adalah ritual dan juga kesalehan yang palsu. Marilah kita bertobat, menyesal di hadapan Tuhan, dan kita mengakui di hadapan Tuhan, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Sehingga di dalam kita akan melewati masa-masa prapaskah ini, kita mau membereskan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan malam ini. Biarlah kami boleh belajar seperti apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Kami mau menjalankan kesalehan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus dalam Kristus. Kesalehan yang benar, yang murni. Bukan lagi kesalehan yang palsu. Ritual-ritual keagamaan yang palsu. Yang hanya kami lakukan untuk dipuji oleh sesama kami yang melihat kami. Tapi biarlah kami boleh belajar bahwa ketika kami menyatakan kesalehan itu dalam wujud ritual-ritual keagamaan kami, baik dalam kami memberikan sedekah, berdoa dan berpuasa, kami lakukan itu dengan tersembunyi, tanpa ada orang yang tahu. Hanya Tuhan saja yang melihat kami, dan Tuhan yang mengetahui itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.